Perkenalkan, nama saya Maulana Surian, mahasiswa S1 Prodi Manajemen di Universitas Darwan Ali, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan mencoba membuat proyek sebuah video sebagai pemenuhan tugas akhir semester di pendidikan agama Kristen. Topik yang mau dibahas adalah kesombongan yang menghancurkan, terus arti dosa, dan keselamatan yang datang dari Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian untuk dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amsal 18 ayat 12 berkata, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Orang yang sombong dan congkak, yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, seringkali akan mengalami kehancuran. Mereka yang tidak mau merendahkan hati dan mengakui kekurangan mereka, pasti akan jatuh karena kesombongan mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dalam segala hal, mengakui keterbatasan kita, dan bersedia belajar dari pengalaman hidup. Ketika kita merendahkan hati, kita membuka diri untuk menerima bimbingan dan petunjuk dari Tuhan, serta orang-orang di sekitar kita. Rendah hati bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan dasar yang kokoh untuk kehidupan yang bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bahas singkat tapi jelas. Dosa, menurut Alkitab, adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa disebut sebagai pelanggaran hukum Allah. Tapi dosa bukan cuma soal perbuatan jahat, seperti mencuri atau berbohong. Dosa juga terjadi ketika kita gagal melakukan yang benar, ketika hati kita jauh dari Tuhan, atau saat kita hidup hanya untuk diri sendiri. Roma 3 ayat 23 tertulis, "Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah." Itu artinya nggak ada satupun yang sempurna di hadapannya. Tapi kabar baiknya, Tuhan memberikan jalan keluar melalui Yesus Kristus. Jadi, dosa bukan akhir cerita. Tuhan menawarkan pengampunan dan kehidupan baru. Gimana menurutmu? Sudahkah kita sadar akan dosa dalam hidup kita? Karena untuk inilah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk membawa kita kembali masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena dosa ketidaktaatan Adam, maka kita manusia yang adalah keturunan Adam telah menanggung hukuman dosa. Jadi dosa tidak hanya ditanggung oleh Adam saja, tetapi dosa juga ditanggung oleh seluruh keturunan Adam, yaitu saudara dan saya. Sampai ada orang yang mampu menolong dan menyelamatkan kita dan menanggung hukuman dosa kita itu. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Allah Bapa tidak memberikan jalan lain kepada kita selain jalan dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan Allah, kehendak Allah untuk kita pilih di dalam kehidupan kita. Tetapi manusia kita lebih suka untuk memilih jalan kita sendiri daripada jalan Allah. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan manusia adalah jalan menuju kepada neraka kekal. Tetapi
jalan Allah, yaitu yang melalui Yesus Kristus adalah jalan untuk kita dapat datang kepada Allah Bapa di sorga, yaitu sorga yang kekal dan mulia. Dan jalan melalui Yesus Kristus adalah jalan yang Allah kehendaki untuk kita pilih. Apabila kita melawan kehendak Allah, itu adalah dosa. Itu dosa karena kita telah memilih jalan kita sendiri dengan sengaja, dengan sadar kita memilih jalan yang salah. Dan upah dosa itu adalah maut, yaitu neraka kekal. Firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karena untuk inilah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk membawa kita kembali masuk ke dalam kerajaan sorga.